Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah WMN News. Informasi pertama kami awali dengan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengadakan fokus group discussion guna merumuskan visi misi Fakultas Ekonomi. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen, stakeholder, alumni, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengadakan fokus group discussion atau FGD guna merumuskan visi dan misi Fakultas Ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 di ruang rapat Salim Siregar UMN Al-Wasliyah. FGD kali ini dihadiri oleh dosen, alumni, mahasiswa UMN Al-Wasliyah, dan juga stakeholder yang telah bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Pada kesempatan kali ini, FGD dipimpin oleh satu orang pembicara, yaitu Bapak Ainur Rafiq, Eskom SEMM PhD CFA yang merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Beliau mengatakan bahwa visi dan misi fakultas harus mengacu dengan visi dan misi universitas, sehingga akan ada kesamaan tujuan antara fakultas dengan universitas. Capaian yang ada di fakultas tentunya harus mendukung capaian yang diinginkan oleh universitas. Selain itu, beliau juga berharap agar nantinya Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah dapat membuka program studi baru seperti kewirausahaan atau bisnis digital. Baik, jadi untuk menyusun visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi ini itu harus mengacu dan memperhatikan visi, misi, dan tujuan dari universitas. Sehingga nanti diharapkan di situ inline ya antara visi, misi, dan tujuan universitas dengan visi, misi, tujuan fakultas gitu. Karena fakultas itu kan subsistem dari universitas ya, sehingga capaian-capaian yang ada di fakultas itu harus mendukung capaian-capaian yang diinginkan oleh universitas. Nah, kemudian kegiatan FGD hari ini itu saya melihat sangat produktif ya, dan tentunya ini sangat baik bagi pengembangan Fakultas Ekonomi ke depan. Dan tadi dari diskusi ini juga kita melihat ada nilai-nilai yang harus dimasukkan ya ke dalam visi dan misi serta tujuan, tentunya harus mengacu pada nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh universitas gitu. Dan kedepannya juga bisa dikembangkan prodi-prodi baru ya, misalkan mungkin kewirausahaan atau bisnis digital gitu. Karena memang prodi itu masih terbuka luas ya peluangnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Para peserta yang hadir pada FGD kali ini terlihat sangat antusias selama mengikuti diskusi. Terbukti dengan banyaknya masukan-masukan yang diberikan oleh dosen dan juga stakeholder yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri. Bapak Dr. Muhammad Hilman Fikri SEMM, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengatakan bahwa kegiatan hari ini untuk merumuskan kembali visi dan misi Fakultas Ekonomi agar lebih terukur dan dapat terlaksana dengan maksimal. Dan khususnya tadi dari Pak Rafiq menyatakan bahwasanya ada 3 hal yang menjadi hal yang signifikan di dalam pembentukan visi misi, yaitu pertama berkaitan dengan tridharma pendidikan tinggi, kemudian yang kedua kepada nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan juga kepada skup, baik itu lokal, nasional ataupun global. Kami berharap di Fakultas Ekonomi ke depan pastinya bisa semakin lebih baik dan lebih maju, dan lulusan kami berharap juga dapat diterima di dunia bisnis semakin berkembang pastinya. Dan yang ketiga, insya Allah semuanya akan dapat menjadi barometer khususnya di bidang bisnis di kampus-kampus yang ada di Medan atau di Sumatera Utara ini. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel, mengabarkan. Selanjutnya, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah menggelar workshop penyusunan RPS. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka program kompetisi Kampus Merdeka. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah kembali memperoleh dana hibah program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM.
Untuk itu, Prodi Akuntansi melaksanakan workshop penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS, rubrik penilaian, dan bentuk pembelajaran berbasis case method dan team-based project. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Mercure Mahacipta Medan Angkasa pada tanggal 1 September 2022. Pada kegiatan PKKM kali ini, selain menggunakan dana hibah PKKM, Prodi Akuntansi UMN Al-Wasliyah juga menggunakan dana pendamping yang berasal dari UMN Al-Wasliyah. Sehingga workshop ini bukan hanya diikuti oleh dosen dari Prodi Akuntansi saja, tapi juga diikuti oleh dosen dari Prodi Manajemen. Tujuan dari workshop kali ini yaitu untuk melatih dosen di Fakultas Ekonomi agar mampu menyusun RPS berdasarkan bentuk pembelajaran berbasis case method dan team-based project. Oke, terima kasih. Workshop pada hari ini diikuti oleh dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dan Manajemen. Tujuannya adalah supaya bagaimana kita sebagai dosen dapat menyusun RPS yang berdasarkan case method dan team based project, supaya materi yang kita sampaikan ke mahasiswa juga nantinya akan lebih menarik dan interaktif dan tentunya sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh Menteri Pendidikan. Ya. Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti dalam kata sambutannya yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 mengatakan bahwa kegiatan ini sangat tepat karena pembelajaran merupakan kegiatan inti di perguruan tinggi. Sehingga workshop penyusunan RPS ini dirasa sangat penting untuk diikuti oleh dosen. Beliau mengatakan ada 3 variabel penting dalam proses belajar mengajar, yaitu kurikulum, dosen, dan proses pembelajaran. Sehingga diharapkan nantinya dosen di Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mampu menciptakan bentuk pembelajaran yang inovatif sehingga akan menghasilkan mahasiswa yang unggul. Di workshop kali ini hadir 2 orang narasumber yaitu Bapak Ainur Rafiq Eskom SEMM PhD CFA yang merupakan Wakil Dekan 1 FEB Universitas Brawijaya Malang dan Bapak Dr. Chandra Situmeyang SEMSM MPD AKCA CPA, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Bapak Ainur Rafiq yang merupakan narasumber pertama menyampaikan materi mengenai RPS dan rubrik penilaian berbasis case method dan team-based project. Beliau menjelaskan bahwa di metode pembelajaran case method, mahasiswa berperan sebagai pemeran utama yang berusaha untuk memecahkan kasus. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk memberi solusi. Mahasiswa berdiskusi secara aktif, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator yang bertugas mengobservasi, memberi pertanyaan, dan mengarahkan diskusi. Sedangkan pada metode pembelajaran team-based project, kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan. Kelompok diberi masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, kemudian diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi. Setiap kelompok mempersiapkan karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens. Dosen membina setiap kelompok selama periode pengerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. Kriteria penilaian untuk case method yaitu 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas. Sedangkan penilaian untuk team-based project yaitu 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan presentasi akhir pembelajaran. Iya, penyusunan RPS itu harus diawali dengan melihat profil lulusan yang akan dihasilkan oleh sebuah program studi, kan begitu. Nah, dari profil lulusan itu kemudian kita menentukan lulusan ini nanti akan bisa apa, kan gitu ya. Itu yang disebut dengan CPL ya, capaian pembelajaran lulusan dari sebuah program studi. Nah, CPL ini harus diturunkan ya, harus disupport oleh bahan ajar atau mata kuliah, kan begitu ya. Nah, mata kuliah ini tentunya nanti harus kita petakan sumbangsi terhadap CPL itu apa. Itu kemudian yang disebut dengan CPMK-nya ya, capaian pembelajaran mata kuliah, kan gitu. Nah, kalau itu sudah teridentifikasi sehingga di RPS ini akan tahu ya bahan ajar atau topik-topik apa saja yang diperlukan ya, dan itu nanti didistribusikan ke dalam pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir, kan gitu. Nah, setelah topik-topik itu sudah diidentifikasi ya, kemudian sudah runtut ya, kemudian ditentukan topik ini itu disampaikan dengan metode apa, kan gitu. Apakah
konvensional di mana dosen itu menjelaskan dari awal sampai akhir mengenai konsep-konsep, meskipun di situ nanti ada diskusi, mahasiswa disuruh bertanya gitu kan. Nah, itu konvensional. Kemudian yang kedua bisa saja itu disampaikan dengan case method gitu ya, dengan studi kasus, artinya bahwa dosen bisa menjelaskan ya pertemuan 1, 2, 3 topik-topik tertentu, baru nanti pertemuan berikutnya membahas kasus ya yang terkait dengan topik-topik yang tadi gitu. Atau juga bisa dengan PBL ya. Jadi tim base project kan gitu ya. Itu juga bisa, artinya sebuah mata kuliah itu output akhirnya itu berupa sebuah produk ya yang itu diproyekkan, apakah itu dalam bentuk produk barang atau dalam bentuk perusahaan ya atau dalam bentuk penelitian tertentu gitu. Nah, itu project, dan project ini kan namanya tim based project, maka itu bisa dikerjakan oleh lebih dari satu orang kan begitu ya, dan itu nanti hasilnya akan dipresentasikan oleh mahasiswa kan gitu ya, oleh mahasiswa, dan disitulah ada proses penilaian terhadap hasil proyek tersebut. Untuk penilaiannya tentunya akan berbeda ya. Jadi kalau untuk yang konvensional ya itu biasanya ya ada kuis, ya ada partisipasi, ya kemudian ada UTS, ada UAS kan begitu ya. Kalau yang case, ini penilaiannya di samping partisipasi dari mahasiswa itu juga dilihat kualitas ya dari pembahasan kasus itu dikaitkan dengan konsep-konsep atau teori yang sudah dipelajari. Nah, kemudian kalau yang tim based project ini nanti yang dilihat adalah hasil proyeknya itu seperti apa ya, termasuk kalau diimplementasikan seperti apa kan gitu. Nah, di situ juga nanti ada minimal 50% yaitu untuk menilai hasil akhir dari sebuah proyek. Nah, yang sisanya itu nanti bisa untuk menilai keaktifan mahasiswa ya, kemudian bagaimana mahasiswa di dalam mempresentasikan ya, kemudian bagaimana mahasiswa di dalam bersikap ya ketika mengerjakan proyek itu ya, dia misalkan cenderung tidak akomodatif atau itu bisa dinilai gitu ya oleh dosen. Artinya dosen meskipun proyek itu dilakukan di luar kelas ya, tapi tetap harus ada supervisi ya dari dosen itu untuk melihat aspek tadi behaviornya dari mahasiswa ya, kemudian keaktifannya dan seterusnya. Narasumber kedua yaitu Bapak Dr. Chandra Situmorang menyampaikan materi mengenai bentuk pembelajaran berbasis case method dan team based project. Beliau menjelaskan bahwa pada kedua bentuk pembelajaran tersebut, perguruan tinggi harus berubah dari classical classroom menuju flipped classroom. Dijelaskan lebih lanjut bahwa flipped classroom memiliki beberapa keuntungan. Pertama yaitu lebih menyenangkan karena mahasiswa dapat menikmati proses belajar low order thinking skill. Bahan untuk proses ini sudah disiapkan oleh dosen terlebih dahulu. Kemudian, tidak terikat waktu, efisiensi waktu, persiapan yang lebih baik, dan individualized education plan. Oh ya, kalau kita khususkan di akuntansi, penerapan MBKM ini sebenarnya adalah pertama mendekatkan dunia industri supaya data-datanya itu bisa data-data yang real, bukan data-data rekaan. Artinya kampus bisa bekerja sama dengan industri untuk mendapat data itu digunakan mahasiswa untuk belajar, apapun metodenya ya, bisa case method, bisa team based project atau apapun, itu menjadi data yang betul-betul logis dan masuk akal, dan data-data itu akan digunakan sebagai instrumen mereka mempraktekkan apa yang sudah diajari dosen, misalnya bagaimana menjurnal, bagaimana memposting, bagaimana nanti melakukan penyesuaian, itu semua berbasis data-data yang memang benar. Oke, case method sama team based project ini kan sebenarnya bagian dari flipped learning ya. Ketika pembelajaran dulu dilakukan dengan klasikal, dosen datang ke kelas, ngasih pelajaran, lalu ada kuis, ada ujian akhir, itu diubah menjadi di mana siswa menjadi lebih terlibat aktif bahkan sebelum tatap muka dengan berbagai media, apakah dikasih kasus atau diminta untuk mengerjakan sebuah project baik individual maupun bersamaan. Nah, ketika menganalisis kasus atau mengerjakan proyek itu, disitulah proses capaian pembelajarannya terjadi. Jadi si dosen itu sudah mendesain
bahwa langkah-langkah itu akan membuat mereka belajar untuk bisa mencapai CP yang sudah ditetapkan. Misalnya gini, misalnya untuk buat laporan keuangan, dibuat project base nyusun laporan keuangan UMKM. Dengan sendirinya kan bisa menjurnal, bisa memposting, bisa ngitung pajak, bisa melakukan adjustment, bisa ngitung harga pokok, bisa banyak dengan project tunggal tapi bisa mencapai banyak CP. Dekan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah, Ibu Dr. Anggiasari Lubis MSI mengatakan bahwa workshop ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Workshop hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Ekonomi terkait dengan pencapaian IQ7 perguruan tinggi, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif, sehingga inovasi pembelajaran itu dapat terwujud. Harapannya tentunya RPS dan rubrik penilaian dari setiap mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi dapat diupdate sesuai dengan pembaruan-pembaruan yang ada, dan juga nantinya pembelajaran itu dapat menerapkan metode case method dan team based project sesuai dengan pencapaian IQ7 itu tadi. Dosen yang mengikuti kegiatan ini juga terlihat sangat antusias, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh dosen kepada narasumber. Juga banyak masukan yang diberikan narasumber kepada dosen di sesi diskusi. Pemaparan kedua narasumber sangat menarik sekali ya, sangat menyenangkan dan memang sifatnya fleksibel, dan memang apa yang disampaikan oleh kedua narasumber itu sangat dapat diterima dengan baik oleh kami semuanya. Workshop hari ini memberikan pengetahuan bahwa sebenarnya sebelum kita menyampaikan materi yang menarik untuk mahasiswa, kita terlebih dahulu harus paham, dan kita juga harus menarik juga ya ini yang nyusun RPS-nya ini ya, dan kita sendiri juga tadi ada tagline dari narasumber yang kedua itu work with passion. Dari Medan, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.